Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, nama saya Elveni Auliarisnanda. Di sini saya akan menceritakan biografi salah satu pahlawan di Indonesia. Beliau merupakan pahlawan emansipasi wanita. Siapa lagi kalau bukan R.A. Kartini? Siapa sih yang tidak kenal dengan beliau, karena jasa beliau itu sangat berjasa ya di Indonesia. R.A. Kartini memiliki nama lengkap Raden Ajeng Kartini. Ia berasal dari Jepara, Jawa Timur, dan ia lahir pada tanggal 21 April 1879. Kartini berasal dari keluarga bangsawan Jawa yang merupakan putri dari Bupati Jepara bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dengan M.A. Masila. Kartini lahir di era penjajahan di mana pada saat itu tidak adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Pada masa itu, perempuan tidak boleh pergi ke sekolah ataupun bekerja. Pada saat itu banyak beranggapan bahwa tugas wanita itu hanya di rumah, melayani suami, mencuci piring, memasak, dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Dari situlah pemikiran Kartini terhadap berbagai masalah, termasuk tradisi yang menindas, pernikahan paksa, dan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Pemikirannya ia tulis dalam beberapa surat lalu dikirimkan kepada temannya di Belanda. Berawal ketika ia berumur 12 tahun, dilarang melanjutkan sekolahnya. Sebelumnya ia bersekolah di Europe's Leisure School atau ILS, di mana ia juga belajar Belanda ya di sekolah sana. Larangan untuk berhenti sekolah ini datang dari orang terdekatnya, yaitu ayahnya sendiri. Ayahnya bersikeras Kartini harus berhenti sekolah karena pada saat itu Kartini sudah mencapai umur 12 tahun, di mana pada saat itu umur 12 tahun itu sudah bisa dipingit atau sudah bisa menikah. Selama masa ia tinggal di rumah, Kartini kecil mulai menulis surat-surat kepada teman korespondensinya yang kebanyakan berasal dari Belanda, di mana ia kemudian mengenal Rosa Abendanon yang sering mendukung apapun yang direncanakan oleh Kartini. Dari Rosa Abendanon jugalah Kartini mulai sering membaca buku-buku dan koran Eropa yang menyulut api baru di dalam hati Kartini, yaitu tentang bagaimana wanita-wanita Eropa berpikir sangat maju. Api tersebut menjadi semakin besar karena ia melihat perempuan-perempuan di Indonesia ada pada sastra yang amat rendah. Jadi pada saat itu kasta atau perempuan itu ada sangat-sangat di bawah laki-laki. Sosok Kartini juga digambarkan sebagai sosok perempuan yang memiliki kegemaran dalam membaca. Meski ia pernah didiskriminasi pada saat ia sekolah, tetapi Kartini tetap rajin membaca buku-buku yang ia miliki, mulai dari majalah hingga surat kabar yang menuliskan tentang emansipasi perempuan di Eropa. Dari buku, surat kabar, dan majalah Eropa yang dibacanya, Kartini mulai tertarik dengan kemajuan berpikir para perempuan Eropa. Itulah yang membuat keinginannya untuk mewujudkan perempuan pribumi atau perempuan yang ada di Indonesia memiliki kesetaraan gender dengan laki-laki ya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa dulu pada saat itu perempuan dan laki-laki itu sangat beda sekali, sangat jauh di bawah laki-laki. Pada tanggal 12 November 1903, Kartini dipaksa menikah oleh orang tuanya dengan Bupati Rembang bernama KRM Adipati Aryo Singgijojo Hadiningrat. Beliau sebelumnya ia sudah memiliki istri, namun ternyata suaminya mengerti apa yang dicita-citakan dan apa yang diinginkan oleh R.A. Kartini ini. Lalu beliau memperbolehkan Kartini membangun sebuah sekolah wanita. Selama pernikahannya, Kartini hanya memiliki
Susalid Jojo Adiningrat. Kartini kemudian menghembuskan napas terakhirnya 4 hari setelah ia melahirkan di usia 25 tahun. Wafatnya R.A. Kartini ini tidak serta-merta mengakhiri perjuangan R.A. Kartini semasa hidupnya, karena salah satu temannya yang ada di Belanda yang bernama Mr. J.H. Abindono mengumpulkan surat-surat yang dulu pernah ia kirimkan kepada teman-temannya di Eropa. Lalu Abindono kemudian membukukan seluruh surat-surat yang dulu Kartini pernah kirimkan, lalu diberi nama dari kegelapan menuju cahaya atau habis gelap terbitlah terang. Buku ini diterbitkan pada tahun 1911 dan cetakan terakhir ditambahkan sebuah surat baru dari Kartini. Meskipun Kartini sudah meninggal dunia, namun sampai saat ini tetap diapresiasi sebagai tokoh perempuan nasional yang berjuang dalam emansipasi wanita. Tak heran banyak orang yang mengagumi pengorbanannya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga menambah informasi atau menambah wawasan kalian dan semakin mengenal kepada pahlawan-pahlawan kita. Salah satunya yaitu Raden Ajeng Kartini ya. Beliau merupakan pahlawan emansipasi wanita. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dalam dunia nenek moyangnya. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Agama memang menjauhkan kita dari dosa, namun berapa banyak dosa yang telah kita lakukan atas nama agama. Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang.